Harta kan alat. Harta itu bukan tujuan. Enggak. Kalau orang bicara harta itu tujuan, berarti dia di bawah harta dong. Harta harus kita jadikan sebagai alat. Nah, alat apa dong? Nah, tujuannya apa? Kemuliaan apa yang ingin diraih? Masa kemuliaannya adalah harta? Bukan. Kemuliaan manusia itu adalah melayani sesama, melakukan inovasi, literasi, macam-macam pengetahuan. Kemuliaan manusia juga akhlak yang mulia dan juga mencari kebahagiaan. Nah, berarti alat dong harta. Alat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kupas, bersama saya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Musa Kazim pada kesempatan kali ini tentang fenomena yang terjadi bukan belakangan ini tapi sudah lama, tapi terus terjadi dan mulai diamati sebagai satu fenomena sosial yang menonjol sejak media sosial ya. Media sosial semakin ramai digunakan, yaitu fenomena pamer kemewahan. Nah, ada beberapa kasus yang bisa saya ajukan sama antum atau kita obrolkan. Itu pertama kasus Ustadz Abdul Somad menggunakan Ford Mustang katanya, yang harganya katanya juga 2 miliaran, itu untuk pergi ke masjid. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak masalah orang pakai mobil apa ke masjid atau apa. Tapi yang jadi masalah ini komen-komen di bawahnya ini menarik menurut saya untuk kita bahas. Jadi komen-komennya menyatakan atau kalau saya netral aja, jadi tidak oke dan juga tidak oke juga tidak negatif lah. Tapi ini orang ini memuji pameran kemewahan tersebut dengan wah mantap Ustadz, kita bisa melawan orang kafir dengan hal seperti ini, dengan pamer kemewahan itu untuk melawan orang kafir. Yang orang kafir yang pergi ke pesta-pesta, ke tempat-tempat maksiat dengan kemewahan, kita juga harus pergi ke masjid dengan kemewahan. Dan kalau mobil mewah ada di tempat maksiat, kenapa nggak boleh beli mobil mewah ada di tempat masjid? Komen-komen yang menurut saya nggak ada kaitannya juga dengan datang ke masjid. Ya mungkin kalau datang ke masjid fungsinya memang pakai mobil itu ya hanya itu mobil satu-satunya ya kan mungkin fine-fine aja. Tapi kalau dengan komentar itu bagaimana? Saya merasa nggak serak gitu dengan komen. Iya, saya kira pertama melawan orang kafir yang disebut sebagai orang kafir dengan memamerkan kemewahan. Yang sayangnya dalam hal ini mobil itu juga dibuat oleh orang yang mereka anggap sebagai kafir juga. Jadi sebenarnya pakai mobil orang kafir untuk mengalahkan orang kafir, padahal yang dapat untung orang kafir juga. Dan itu karya orang kafir dari hasil proses riset and development. Ya, jadi artinya karya orang kafir yang kemudian dibeli pakai uang Anda, yang untung orang kafir yang Anda anggap kafir itu kan. Jadi di satu sisi sudah kalah, artinya satu step aja sudah terlihat kekalahannya. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi maksud dan tujuan ke masjid atau beribadah. Kita tahu beribadah pada umumnya, ibadah itu bukan pada umumnya, hampir semua ibadah itu sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam mendekatkan diri kepada Allah, manusia itu harus dalam keadaan tunduk, patuh, tadarru', tawadhu, ya, rendah hati dan khusyuk dan lain sebagainya. Apakah kemewahan akan membawa seperti itu? Rasanya tidak. Dan terbukti justru kemewahan itu bisa jadi menimbulkan kebanggaan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu juga secara sosial menjadi aneh mengaitkan kemewahan dengan agama. Kemewahan itu bukan kekuatan agama. Nah, kekuatan agama pada rasionalitas, pada kemampuan agama itu mempengaruhi perilaku manusia, hati manusia, dan juga agama sebagai cahaya kebenaran, kan hal-hal yang tidak terkait dengan kemewahan. Karena kalau
agama ini dihadapkan kepada kemewahan, jangan-jangan kalau memang kekuatan agama itu adalah kemewahan-kemewahan ini atau harta benda ini, jangan-jangan dari dulu agama sudah hilang, karena pembawa agama tidak selalu memiliki kemewahan. Kita lihat para nabi, bahkan kita lihat Rasul sendiri, para sahabat hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sederhana atau hidup bersahaja pada umumnya. Hidup sesuai dengan kondisi masyarakat pada zaman itu. Hidup sesuai, ya hidup menyamakan dengan masyarakat lain lah, artinya tidak menonjolkan kemewahan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah pamer kemewahan itu sendiri datang dari orang yang memiliki kelemahan di dalam dirinya sendiri. Kalau kita analisis secara psikologis, artinya dia tidak punya sesuatu yang bersifat intrinsik dan subjektif dirinya, kualitas intrinsik yang bisa ditunjukkan, kualitas intrinsik, kualitas otentiknya yang bisa diberikan. Kemudian dia butuh alat-alat benda-benda mewah ini untuk mewarnai atau memoles kekurangan yang ada pada pribadi tersebut, kekurangan intrinsik pada pribadi tersebut. Nah, kalau tujuannya itu, ya, lagi-lagi itu adalah suatu problem, ya, suatu bukan kekuatan. Teman. Orang yang berpikir kritis bakal tahu kamu menunjukkan kemewahan, tapi pada akhirnya kita tahu kok kamu ini menunjukkan itu tanpa kualitas intrinsik yang kau miliki. Dan melawan orang kafir juga tidak bisa dengan kualitas-kualitas ekstrinsik, ya, mesti dari kualitas-kualitas dari dalam sendiri yang kita miliki sendiri. Bukan dengan benda-benda eksternal di luar kita, tapi dengan akhlak kita, ilmu kita, kecakapan kita, nilai-nilai moral kita, dan juga kemampuan kita argumen atau berargumen tentang kebenaran yang kita bawa, kan? Seperti pada umumnya para nabi berbicara kepada akal manusia dengan argumen. Jadi bukan itu cara untuk katakan menaklukkan orang kafir, sehingga ini jelas paralogisme dan kesalahan berpikir. Ya, bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa para ulama, pendakwah atau penceramah agama kan juga tidak mesti hidup miskin, tidak mesti menampakkan, dia juga harus menampakkan dirinya sebagai orang yang punya uang, berdaya, mampu, gitu. Itu bagaimana? Saya kira kalau itu benar, artinya jangan sampai orang melihat kita lemah. Tapi untuk menunjukkan kekuatan kan bukan dengan benda-benda mewah. Ada banyak cara lain untuk menunjukkan kekuatan kita. Misalnya kita bisa tunjukkan bahwa kita memiliki karya, inovasi. Kalaupun kita mau pamer, bukan itu yang kita pamerkan, bukan kekayaan yang sebetulnya itu bukan milik kita, bukan inovasi kita juga, dan itu barang beli, gitu. Barang dagangan orang yang kita beli. Kalau dalam ilmu perdagangan sebenarnya kita posisinya kalah, kan? Kita yang membeli. Justru memasarkan karya orang, ya. Iya, dan kita posisi membeli, artinya bukan posisi produsen. Konsumtif. Ya. Kita mengkonsumsi barang orang. Berarti orang itu yang punya pengaruh terhadap kita. Brand dia yang mempengaruhi kita. Kita posisi itu sebetulnya objek dan bukan subjek yang mempengaruhi yang lain. Jadi dia adalah bentuk kekalahan lah dari sisi interaksi di antara dua entitas, ya. Yang ini memproduksi, ini membeli, itu kan berarti sudah kalah posisi. Anda kan masih konsumsi, gitu kan. Nah, saya tadi ingin mengelaborasi pernyataan antum tentang agama itu tidak bisa dikaitkan dengan kemewahan. Ya. Kita juga ada fenomena lain, itu kasus Ustadz Yusuf Mansur yang terbelit dengan kasus penipuan, masih dalam proses, di mana beliau kan dalam ceramahnya sering menganjurkan orang untuk bersedekah dengan imbalan akan dibalas sedekahnya kontan di dunia ini dalam bentuk material yang lebih besar. Misalkan kalau kamu nyumbang motor, kamu dapat mobil. Kalau kamu nyumbang mobil, kamu akan dapat rumah, diganti sama Allah rumah. Nah, itu ada kaitan nggak dengan agama dan tadi keuntungan-keuntungan material? Ya, saya kira paradigma materialistik dalam melihat agama itu menyebabkan agama kita reduksi jadi ilmu dagang, ya, padahal sama sekali tidak. Betul, ada riwayat yang sangat terkenal, hadis, bahwa siapa saja yang bersedekah maka Allah akan lipat gandakan
sedekahnya. Dan Al-Quran juga menyatakan seperti Bahkan berlipat-lipat kita ganda. sampai ada hitungannya 70 Betul. kali lipat. Nah, dan ya ada istilah bal yazdad, bertumbuh. Tetapi jangan pernah kita reduksi pertumbuhan yang bersifat imaterial menjadi pertumbuhan material. Karena pada akhirnya agama itu ingin mendorong orang kepada sesuatu yang material, yang bersifat abadi, yang tanpa batas, yang terus akan kita nikmati selama-lamanya. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita, dan ini dalam bahasa Al-Quran ya, apakah engkau mau, ya kan? Aku tunjukkan kepada perdagangan yang lan tabur, yang tidak akan merugi. Perdagangan yang tidak akan merugi adalah melakukan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu yang sangat terbatas, 100.000, 200.000 untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terbatas. Tapi kalau dibilang yang terbatas ini ketemunya yang terbatas lagi, tetap rugi loh. Misalnya sedekah motor dapat mobil juga sesuatu yang bakal musnah, bakal fana, tetap tidak berlipat-lipat ganda. Dan yang dimaksud oleh Allah bukan sedekah motor dapat mobil, bukan sedekah motor dapat kehidupan yang abadi, kenikmatan yang tanpa batas, yang tidak fana, kan gitu. Nah, pengajaran agama yang model seperti ini juga akan bisa memiliki pukulan baliknya. Kalau orang menyedekahkan motornya nggak dapat mobil, dia akan dalam tanda petik mengecam ajaran itu di satu sisi, di sisi lain suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Tapi bagaimana kalau, dan seterusnya, efek implikasinya bisa panjang. Kalau cara-cara seperti itu digunakan untuk memotivasi orang supaya dia bersedekah. Motif. Karena kan orang pikirannya kan kalau awam dimotivasi ke yang jauh kan mungkin tidak tergerak. Dia motivasi ke yang real dan dekat gitu kan. Ya, tidak masalah motivasi yang bersifat reduktif tadi ya, yang sebetulnya itu materialistik, itu tidak masalah, tapi harus diajarkan bahwa yang ini bukan segala-galanya dari pemberian Allah. Artinya kalaupun engkau tidak dapat itu, tetap yang Maha Kaya akan memberimu sesuatu yang lebih besar. Ini harus diajarkan. Dan wah, tapi susah buat manusia. Ya, manusia mesti di upgrade untuk bisa memahami itu. Upgrading manusia bahkan lebih jauh. Upgrading manusia untuk mengatakan bahwa yang kamu tinggalkan dari dunia apapun itu, ya, itu akan Allah berikan imbalan yang jauh lebih besar. Apapun itu, bukan hanya urusan sedekah, tapi umurmu kalau engkau memperdagangkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu dagangkan karunia yang sebetulnya juga datang dari Allah itu, kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapat waktu kamu, ya ilmu semua kamu. Saja ya, semua yang kita miliki, waktu, pengetahuan kita. Dan kadang juga kan balasan Allah tuh nggak harus, walaupun material, tapi nggak harus materi itu. ya. Nah, tadi itu kan kayak kadang-kadang kita diselamatkan dari kecelakaan atau apa. Nah, itu kadang-kadang lebih penting daripada jual motor dapat mobil, karena kalau ini betul-betul ukuran kalkulasinya sangat terbatas. Dan kalau orang punya mobil terus jual lagi dapat apa? Dapat rumah kan gitu. Sudah punya rumah dia jual lagi dapat rumah yang lebih besar. Terus hidup apa? Dan balasan-balasan seperti itu kan sesuatu yang tidak terkalkulasi saat ya. Itu kan kita pernah perkirakan kayak begitu. Kita nolong orang tiba-tiba ditolong orang, kita dalam kesulitan gitu. Dan itu kalau model kalkulasi yang sedekah motor dapat mobil dapat rumah dapat rumah yang lebih besar dan seterusnya, kan kita justru mengajarkan orang untuk melihat ke bawah, untuk downgrade bukan upgrade. Agama ini datang dari tempat yang suci dan tinggi untuk mengupgrade manusia, mengangkat manusia. Kita pernah diskusi dengan Ustaz Ammar waktu itu kan, mengupgrade manusia sehingga manusia itu sadar nilainya sebagai makhluk itu dia bisa berjuta-juta atau tidak terbatas keuntungan yang bisa dia raih. Tapi kalau yang tidak ada di dunia, maksudnya bahkan dunia seisinya itu tidak bisa mengcover keuntungan yang akan dia dapatkan. Kan begitu ajaran agama. Tapi bolehkah kita berdoa saat dengan menyebutkan keinginan yang spesifik secara material? Boleh, tidak masalah. Dan itu juga bagian dari cara manusia berdoa, tidak masalah. Pada intinya kan gini, tidak ada larangan untuk orang menjadi berharta. Berharta sebanyak apapun, kaya raya, tidak ada halangan, malah mungkin bagus untuk sebagian orang.
Cuman yang problem kalau kita kembali kepada poin kita kan pameran kekayaan. Pameran kekayaan ini maksud dan tujuannya apa? Pameran kekayaan untuk menunjukkan kepada orang kafir. Orang kafir yang bikin ini semua. Lah, Anda kan bukan produsen mobil Ford. Anda kan nggak punya industrinya. Beda kalau Anda bilang, oke, per hari ini saya umumkan saya punya industri otomotif yang bisa masuk ke pasar Amerika. Saya bawa mobilnya gitu kan. Ya berarti Anda bisa punya puluhan ribu mobil, ratusan ribu mobil, bukan cuma satu mobil yang harganya 2 miliar. Itu baru sesuatu yang bisa dianggap mengangkat wibawa umat. Jadi cara pandangan tadi itu kok cetek amat ya, kelihatan dangkal, superficial, yang pada akhirnya juga menimbulkan pertanyaan, mananya yang bisa dianggap wibawa bagi sang ustadz atau sang pendakwah ini, mananya ini beli pakai uang Anda yang keluar, uang Anda yang hilang, Anda dapat mobil. Beda kalau Anda bikin industri otomotif atau industri motor atau industri mesin yang Anda jual ke umum, apalagi ke pasar internasional, itu bisa dianggap sebagai kebanggaan. Nah, selain dari kalangan agamawan, ini value ekonominya pun sudah kalah. Ya. Jadi sudah dengan memamerkan itu dia sudah kalah. Karena dia jadi konsumen, memamerkan karya orang ini. Bahkan ini kalau hitung-hitungan ekonomi pun Anda sudah di level bawah gitu. Nah, juga fenomena pamer ini saat itu tidak terjadi hanya di kalangan agamawan, tapi juga di kalangan selebritas, influencer, juga mohon maaf di kalangan akademisi, pamer gelar sampai berenteng gitu kan. Terus kita lihat juga belakangan ini ada selebritas atau mungkin influencer yang pamer kekayaan, apa yang orang sebut dengan fenomena crazy rich. Jadi beli pesawat jet pribadi untuk ulang tahun pacar, menyawer hampir miliaran rupiah kepada seorang gamers. Itu sebenarnya fenomena apa sih? Ya, kalau saya lihat, kalau ini kita bicara psikologi manusia, manusia itu kalau tidak punya sesuatu di dalam dirinya, tidak konten dengan dirinya, tidak bahagia di dalam dirinya, dia mesti mengekspresikan sesuatu yang dianggap mulia oleh orang lain dan oleh dirinya ke hadapan publik. Jadi biasanya itu justru karena kekurangan. Jadi kalau dianalisis itu karena kekurangan. Jadi dia mesti duluin biasa. Misalnya pemberani yang sebenarnya dia nggak akan petantang-petenteng, tapi orang yang pengecut, takut dengan musuh, dia petantang-petenteng. Dia pamer masuk, pamer kegagahan, pamer ini supaya musuhnya takut. Padahal jangan-jangan itu karena ketakutan yang intrinsik di dalam dirinya. Pamer kekayaan jangan-jangan karena dirinya miskin. Karena umumnya orang yang kaya beneran, dan ini pernah dibahas oleh Profesor Renald Ghazali ya tentang kaya bohong-bohongan. Saya kira benar, orang yang flexing itu, yang menunjukkan dirinya kaya, umumnya bukan orang yang kaya sebenarnya. Banyak kan utang, banyak kan juga dapat dari judi, banyak kan nanti juga cerita dapat dari game online yang nipu, skema Ponzi dan lain sebagainya. Jadi bukan kaya yang sebenarnya. Saya kebetulan pernah ketemu orang yang super kaya lah kalau di Indonesia, Konglo gitu. Yaitu Pak Antoni Salim, itu terlihat sekali dari mulai ujung rambut sampai sepatu yang dipakai, semuanya kan paling kalau dihitung nggak sampai 500.000 kali. Plus juga mobilnya juga mobil sangat kuno. Artinya orang itu sudah tidak perlu nampilin ya. Kita lihat misalnya, kan ini pernah juga muncul di media sosial ya. Jadi antara seorang penyanyi di Indonesia dengan Mark Zuckerberg yang pemilik Facebook itu, dihitung kalau yang nempel di selebriti Indonesia itu harganya hampir 1 miliar, yang nempel di tubuhnya Mark Zuckerberg pemilik Facebook itu paling puluhan juta. Itu terlihat gitu ya, puluhan juta juga nggak sampai, jutaan lah, berapa juta itu. Nah itu terlihat bahwa orang seperti Mark ini sudah tidak perlu lagi pamer, karena orang tahu lah gue yang punya Facebook. Kalau orang ini dia perlu pamerin, karena jangan-jangan orang nggak tahu kalau gue kaya. Padahal ya kayanya juga kaya seberapa sih? Kaya yang hasil yang sangat minim. Nah, itu sangat umum. Begitu juga dengan orang yang pamer gelar. Biasanya orang yang pamer gelar karena nggak pede dengan karyanya dan tidak pede dengan reputasinya, dia perlu tonjolin gelarnya. Kadang-kadang bererot ya, berentet sampai serem banget. Kita mau bacanya aja pusing.
Dan kadang-kadang kalau tidak ditulis lengkap agak marah gitu. Ya, kalau pejabat umumnya begitu ya, setahu saya ya. Kalau nggak ditulis secara detail, padahal orang yang tidak bergelar di Indonesia lah kita misalnya lihat, orang tahu karyanya luar biasa. Misalnya Pak Jakob Utama, kita nggak pernah tahu pemilik Kompas gelarnya apa. Mungkin Gunawan Muhammad juga tidak ada gelarnya. Dan sekian banyak penulis Indonesia, Pramudia itu salah satu orang yang keluaran lulusan SMA, tapi sastrawan yang sangat mendunia ya, bukan hanya Indonesia. Bahkan jadi calon penerima Nobel Sastra kan? Iya, artinya orang kalau sudah punya, dia tidak perlu pamer, dia sudah ada dan dia yang tahu kan dirinya, saya punya. Nah ini kalau pandangan umum, pandangan psikologi umum ya. Tapi kalau dalam agama lebih parah lagi, ada kemungkinan dia mengira, dia ingin mengatakan bahwa gue dimuliain oleh Allah. Nah, ini kesalahan berpikir. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surat Al-Fajr ya, yang mempertanyakan cara berpikir ini ketika Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan dan diberi kesenangan, nikmat itu artinya karunia, maka dia akan berkata Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, mengurangi hartanya, maka dia akan berkata Tuhan menghinakan. Allah bilang enggak begitu. Ada hubungannya antara kadar rezekimu dengan kemuliaanmu, dan juga tidak ada hubungannya dengan deretan gelarmu dengan kualitas intelektualmu. Ya, ini benar juga Sat. Mungkin ya saya tidak di semua masyarakat, tapi di sebagian besar mungkin ya masyarakat itu orang kaya itu dipandang mulia. Ya makanya itu kan pandangan yang, apalagi kalau dia rajin nyumbang gitu. Ya, pandangan yang datang dari masyarakat yang terbelakang. Karena masyarakat yang tidak terbelakang, masyarakat yang lebih maju, yang punya standar moral yang lebih tinggi, justru para penyumbang itu akan malu untuk menunjukkan sumbangannya. Karena selalu merasa di dalam dirinya sumbangan saya masih kecil dibandingkan dengan derita orang. Kemudian dia juga akan merasa bahwa kalau saya memamerkan sumbangan, nanti pada akhirnya orang akan melihat saya ini sebagai orang yang sombong. Dan juga kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik tidak dipamerkan, jangan sampai jatuh pada riya. Karena pada akhirnya sumbangannya datangnya dari siapa sih? Hartanya siapa sih sebenarnya? Karunia ini karunianya siapa? Lebih malu lagi dia kalau sadar, oh iya sebetulnya ini semua karunia Allah, bukan saya. Kalaupun saya menyumbang, yang harus saya besarkan nama Allah, bukan nama saya sendiri. Nama saya hilang sebentar lagi, harta saya bisa dicap. Jadi penghayatan akan agama justru akan melahirkan orang itu akan bersembunyi-sembunyi dalam menyumbang dan tidak memamerkan sumbangan bagi kekayaan. Di samping pameran kekayaan, pameran gelar, pameran apa lagi tadi? Kalau sekarang di media sosial juga ada pameran kemesraan dipamerkan, kemesraan pada anak, kemesraan pada istri pasangan, yang absurd. Nah, di samping juga fenomena masyarakat posmo, ini kan disebut masyarakat posmo, itu kan masyarakat yang suka dengan spektakel ya, tontonan. Apa saja ingin ditonton, kehidupan pribadi orang, kemesraan orang, percakapan orang dengan istrinya yang sebetulnya semuanya beberapa puluh tahun yang lalu itu privat. Justru privasi itu kan ada kenyamanannya, justru genuine ya, ada keasliannya, otentisitas ya, kesejatian. Ini justru dipamerin. Kalau dipamerin sudah nggak sejati. Nah, saya ini sering ngelihat Pak Irman, orang yang pameran misalnya kemesraan, kadang itu di stage. Nah, ditunjukkan itu justru saya beberapa kali, setidaknya 3 kali dalam masa saya umur saya ini ngelihat orang yang pameran kemesraan berujung pada perceraian. Karena memang kita tahu ini kepura-puraan yang sedang ditampilkan ke publik. Nah, kepura-puraan itu kalau kita biasakan, kita menampilkan kepura-puraan, berarti kita manusia yang tidak otentik, tidak jujur, minimal pada diri kita hidup sendiri. Hidup dengan ilusi, hidup bohong-bohongan ini. Jadi pinternya bohong-bohongan, kayanya bohong-bohongan, mesranya bohong-bohongan, pinternya bohong-bohongan, salehnya bohong-bohongan, alimnya bohong-bohongan. Mau kemana hidup seperti ini? Inilah yang sebetulnya agama itu. Jadi agama kan mengantisipasi, kan tahu jiwa manusia, Allah kan tahu
mengantisipasi semua itu ditarik mundur ke belakang. Jangan begitu, karena nanti kamu akan hidup itu pameran untuk orang. Kalau kamu hidup pameran untuk orang, kamu sendiri lupa dengan dirimu. Seperti kata orang Barat bilang, seperti Nixon katanya, the man who gained the world but lost his nation. Jadi kamu bisa meraup popularitas dan kesenangan orang, tapi dirimu tidak senang dengan dirimu sendiri. Kamu di dalam dirimu sendiri itu tidak senang, hidup menderita. Dan ternyata Pak Irman, tidak sedikit dari artis, terutama kalau kita bicara konteks Hollywood ya, yang hidupnya itu pamer-pamer segala macam, hidupnya itu kelihatan bahagia di depan umum, senyum terus, di dalam rumah tangga atau di kehidupan privatnya sangat menderita, sampai harus minum obat-obatan antidepresan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Nah, artinya manusia kan Allah sudah tahu. Kamu jangan melakukan seperti itu, karena pada akhirnya kamu akan kehilangan dirimu. Kamu dapat tontonan atau dapat perhatian dari orang, tapi kamu kehilangan dirimu. Dan kalau kamu kehilangan dirimu kehilangan perhatian dari kamu sendiri. Dan itu artinya kamu akan mengalami derita dan ketidakbahagiaan. Jadi saya jadi teringat ini, bukunya Ken Mogi, itu seorang penulis Jepang yang disebut Ikigai. Jadi ada filosofi hidup bangsa Jepang itu namanya Ikigai. Salah satu prinsipnya itu hidup selaras dengan alam, artinya bukan hanya dengan alam tumbuh-tumbuhan atau hutan atau hewan, tapi juga dengan masyarakat pada umumnya, lingkungan sosial. Lingkungan sosial pada umumnya. Jadi orang Jepang itu mungkin juga kita bisa lihat itu cenderung seragam gitu. Antara orang kaya, orang miskin itu kalau di tempat publik cenderung seragam, kecuali ketika kembali ke rumah masing-masing tentu beda. Tapi kalau di publik itu rata-rata seragam. Nah, berbeda, makanya kalau kata Ken Mogi ini selebritas Jepang itu berbeda dengan selebritas Hollywood dan Korea. Nah, ini juga saya melihat menurut prinsip ini katanya kalau kita pamer, kayak pamer itu bisa merusak harmonisasi di tingkat masyarakat. Saya kira betul. Itu dampaknya berarti. Ya, antara lain kan tadi saya bilang dampaknya itu adalah bisa yang paling parah menimbulkan ketidakbahagiaan. Karena kita kehilangan perhatian dengan diri kita sendiri. Me time, kehilangan waktu untuk dirimu sendiri. Dan manusia itu harus bercakap dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, manusia kalau mengenal dirinya sendiri, dia mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Manusia itu mesti berdialog dengan dirinya, mesti bercakap-cakap dengan dirinya, mesti sering menatap dirinya, mengoreksi dirinya, berjihad di dalam dirinya. Semua ini diri dulu. Nah, oke, itunya sudah hilang. Di samping juga, kalau kita pamer-pameran, kita kan jaga jarak, kita kan bangun jarak dengan sekitar kita. Kalau Anda naik mobil yang harganya 2 miliar, Anda pasti akan secara otomatis berjarak dengan orang yang nggak punya mobil. Bahkan yang punya mobil harga ratusan juta, sudah bangun jarak. Kalau Anda bangun jarak, kehilangan kebahagiaan lagi, karena kebahagiaan manusia selain di dalam diri juga dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial lah manusia menemukan kebahagiaan. Jadi dalam hubungan dengan yang lain. Kalau Anda bangun gap karena Anda pamer, Anda sudah mencegah peluang kebahagiaan Anda sendiri. Pamer kekayaan maupun pamer kepintaran maupun pamer gelar maupun pamer apapun, itu Anda bangun jarak. Oleh sebab itu mereka yang benar-benar, saya lihat ini, kalau kita lihat sebenarnya orang-orang yang cerdas, kritis dan sebagainya kemudian sukses, umumnya mereka justru ingin menjadi seperti orang lain. Nah, seperti orang-orang kaya dan lain sebagainya itu kan mereka saking terkenalnya akhirnya untuk membiayai banyak, mengeluarkan banyak uang untuk punya kehidupan privat. Karena dia ingin itu tadi, menciptakan kebahagiaan untuk dirinya. Dan sekarang juga ini generasi-generasi muda sekarang ini orientasinya material, materi sebagian besar. Jadi ketika melihat mungkin teman-teman sebayanya bisa kaya dalam usia muda, tampil, terpopuler, terkenal, pengen juga. Otomatis, gitu. Ini jadi standar materialnya makin tinggi sekarang gitu kan? Ya, dan itu sebenarnya fenomena dari dulu Pak Irman. Ini kalau kita bicara manusia itu kan ada dalam Al-Quran alhaakumut takatsur ya. Jadi itu zaman 1400 tahun bahkan mungkin puluhan ribu tahun manusia di dunia ini suka lah pamer dengan sesuatu. Tetapi umumnya fenomena itu belakangan ini terekspos di media sosial. Nah, bedanya media sosial dengan media zaman dulu adalah media sosial ini miliknya setiap orang. Setiap orang bisa melakukan eksposur dirinya sendiri-sendiri.
Dan ini menciptakan krisis moral dan krisis mental dan krisis rohani spiritual. Nah, akhirnya juga menciptakan kompetisi yang bohong-bohongan. Kompetisinya orang masa mau cari harta kan? Saya kompetisinya itu adalah bagaimana membantu, kompetisi yang kualitatif lah ya, bukan kompetisi tumpuk-tumpukan harta. Orang itu kalau harta kan alat. Harta itu bukan tujuan. Enggak. Kalau orang bicara harta itu tujuan, berarti dia di bawah harta dong. Harta harus kita jadikan sebagai alat. Nah, alat apa dong? Nah, tujuannya apa? Kemuliaan apa yang ingin diraih? Masa kemuliaannya adalah harta? Bukan. Kemuliaan manusia itu adalah melayani sesama, melakukan inovasi, literasi, macam-macam pengetahuan. Kemuliaan manusia juga akhlak yang mulia dan juga mencari kebahagiaan. Berarti alat dong harta. Alat ya. Lah, kebahagiaan tidak tercapai kalau kita expose dan tidak memperhatikan diri kita. Akhirnya malah exposure kita menciptakan kebencian, menciptakan gap. Bahkan kalaupun kita dengan penggemar, penggemar kita itu kalau misalnya penggemar para artis atau orang kaya ini, penggemarnya kan terjarak oleh yang digemari, sungkan lah. Makanya ada istilah wibawa harta. Padahal kalau orang berharta itu rendah hati, wah itu menciptakan kebahagiaan bagi orang sekitarnya. Bahkan kalau dia tidak mengeluarkan uang. Nah, aura positif atau energi positif ini yang justru hilang dari fenomena belakangan ini. Dan saya kira fenomena anak-anak muda berkejar harta ini pada akhirnya akan sampai kepada titik yang absurd, yaitu harta dicari dari mana? Pakai apa kejarnya harta? Dan terus kalau sudah dapat membuat apa? Mau cari harta lagi dan ya itu absurditas. Ya, pada akhirnya ke arah absurditas ya. Ke arah absurditas. Ya, terima kasih Zat atas penjelasannya. Pemirsa, demikian obrolan kami tentang fenomena pamer kemewahan dengan Ustadz Musa Kazim. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika para pemirsa menyukai konten-konten dari Kupas Channel, kami mohon di subscribe, like, dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.